Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Fani Rizky Ananda, spesialis paru. Saya merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam skills lab mengenai terapi oksigen ataupun manajemen pernafasan di bagian breathing. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan oksigen dari mulai yang paling sederhana, yaitu di sini kita akan menggunakan nasal kanul ataupun kanula hidung. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan simple mask. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan NRM atau non-rebreathing mask, di mana memang ketiga oksigen ini memiliki dosis-dosis yang berbeda. Jadi tergantung dari kondisi dari pasien saya ataupun pasien kita nantinya. Yang pertama untuk nasal kanul sendiri. Nasal kanul akan kita berikan dengan dosis 1 sampai dengan 6 liter. Jadi biasanya kita berikan pada pasien dengan saturasi di bawah 90%. Kemudian yang kedua adalah simple mask, di mana simple mask ini hanya terdiri dari satu masker oksigen serta selang yang nanti akan dihubungkan ke tabung oksigen ataupun sumber oksigen yang biasanya ada di dinding jika memang rumah sakit itu sudah menyediakannya. Kemudian ini biasanya kita pakai untuk dosis 5 sampai dengan 10 liter. Sedangkan untuk yang terakhir adalah non-rebreathing mask. Hampir sama dengan yang simple mask, namun dia ada kantongan di sini. Dan kemudian kenapa kita bilang ini non-rebreathing? Karena di sininya ada terbuka. Jika nanti yang bagian rebreathing, ini ditutup, ada penutupnya gitu. Ini juga memiliki fungsi yang berbeda dan biasanya kita berikan dengan dosis 8 sampai dengan 15 liter. Dan biasanya untuk pasien-pasien dengan saturasi di bawah 85%. Untuk penjelasan selanjutnya nanti ada di bagian slide dari materi yang akan saya berikan. Oke, jadi mungkin yang pertama kita akan mulai dulu ya. Ketika kita sudah datang pasien dengan kondisi sesak nafas. Kemudian kita lihat oksigen saturasinya di bawah 94% atau 94%. Maka apa yang harus kita lakukan? Pemberian oksigen dulu. Nah, pemberian oksigen ini juga harus kita analisis sebelumnya. Apakah pasien memiliki PPOK? PPOK target saturasinya adalah 88 sampai dengan 92. Jadi jangan langsung membuat dosis oksigen sendiri seperti itu. Kemudian langsung saja kita mulai ya. Jadi misalnya kita sudah datang, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi Pak, saya Dr. Fani, saya dokter spesialis paru yang bertugas hari ini. Hari ini karena Bapak terlihat sesak, dengan frekuensi nafas yang tinggi, kemudian juga tidak nyaman, maka saya akan memberikan Bapak dulu oksigen. Apakah Bapak bersedia? Inform consent bisa dilakukan secara lisan. Kemudian jika pasien bersedia, maka kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan hand scrub dengan 6 langkah cuci tangan. Oke. Kemudian sebelumnya kita harus memastikan bahwa oksigen sudah berada dalam kondisi terbuka seperti ini. Nah, lalu kita akan melakukan pemasangan oksigen kepada pasien. Yaitu pertama pasien dalam posisi nyaman dulu. Bagaimana nyamannya pasien? Apakah berdiri, apakah duduk, seperti itu. Kemudian kita masukkan dulu adalah kanula hidungnya seperti ini. Oke, kita masukkan ke dalam lubang hidung pasien. Oke. Oke, kemudian kita kaitkan ke leher seperti ini. Nah, kita kaitkan melalui lubang telinganya, baru kita jatuhkan lagi seperti ini. Mohon maaf. Oke, seperti ini, baru kita tarik ke atas. Nah, kemudian selang satu lagi kita sambungkan ke dalam tabung oksigen ataupun sumber oksigen yang ada di ruangan pasien. Mungkin itu saja, lalu kita setel. Nanti ada dia di bagian
kalau misalnya ada tabung oksigen, nanti dia ada bagian putarannya, lalu kita buat biasanya untuk dosis awal kita berikan 2 sampai dengan 3 liter. Lalu kita bertanya kembali terhadap respon pasien, gimana Pak? Apakah sudah terasa nyaman? Jika pasien belum terasa nyaman, maka kita bisa naikkan dengan dosis maksimalnya adalah 6 liter. Mungkin itu untuk penggunaan yang pertama, yaitu penggunaan dari kanula hidung ataupun nasal kanul. Oke, kemudian yang kedua, kita akan menggunakan Simple Mask. Di mana Simple Mask ini sebenarnya produknya sama. Pertama, kita perkenalan dulu kepada pasien, kemudian kita jelaskan bahwa saat ini nafasnya tidak nyaman, sehingga kita harus memberikan oksigen dengan dosis yang lebih tinggi. Jika pasien sudah bersedia secara lisan, maka kita kembali cuci tangan dan dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan, kemudian kita masukkan terapi oksigennya, yaitu yang pertama adalah dengan Simple Mask ini. Oke, jika sudah, maka langsung saja setelah cuci tangan, kita masukkan, kita pastikan ini besi yang di sini kita harus letakkan pada hidung dari pasien. Seperti ini. Kemudian talinya kita ikatkan sampai dengan mengelilingi dari kepala pasien. Kemudian kita letakkan sesuai dengan posisi, yaitu menutupi hidung dan mulut dari pasien seperti ini. Oke, jika sudah, maka kita bisa mengencangkannya. Bagaimana mengencangkannya? Yaitu dengan tali yang ini. Oke, kita kencangkan, jadi tidak ada udara yang terbuka, sehingga pasien akan merasa jauh lebih nyaman. Kemudian selang ini kita sambungkan ke sumber oksigen ataupun ke tabung oksigen kita. Lalu kita set ataupun kita atur di 6 sampai dengan 10 liter. Biasanya di awal kita hanya memberikan 6 sampai 8 liter. Kemudian kita lihat lagi respon dari pasien. Pak, apakah sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Jika pasien sudah merasa nyaman, maka kita bisa melanjutkan evaluasi pasien kita dan pemeriksaan lain yang dapat mengarahkan diagnosis pada pasien. Kemudian yang terakhir adalah dengan penggunaan non-rebreathing mask. Sama seperti 2 prosedur sebelumnya, kita harus tetap memperkenalkan diri dan menjelaskan kepada pasien mengapa pasien harus menggunakan oksigen dengan dosis yang tinggi. Misal, Pak, ini oksigen Bapak rendah, sekitar 85%. Karena itu kita harus berikan oksigen ya Pak. Saya akan berikan dalam bentuk non-rebreathing mask seperti ini. Nah, jika pasien bersedia, kemudian kita kembali mencuci tangan dengan 6 langkah. Lalu kita akan menyambungkan kanula ataupun selang terlebih dahulu ke sumber oksigen. Kita memberikan ke tabung ataupun ke oksigen yang tersambung di dinding sampai masker ini ataupun kantung udaranya terisi, seperti itu. Jika sudah, maka sama seperti prosedur dari Simple Mask tadi, kita meletakkannya yang ini di bagian hidung dari pasien, kemudian kita ikatkan talinya hingga mengelilingi dari kepala pasien. Masker oksigen harus terpasang mengelilingi hidung dan mulut dan tidak ada celah ataupun rongga di antaranya. Seperti ini. Kita bisa narik talinya jika memang belum pas. Lalu kita sesuaikan dengan bentuk dari wajah pasien sendiri. Lalu kita berikan dengan dosis maksimal 8 liter. Kenapa harus minimalnya 8 liter? Karena jika kita memberikan NRM hanya 5 liter atau 6 liter atau di bawah 8 liter, maka oksigen hanya akan terperangkap dalam kantung dan pasien tidak merasa nyaman dengan oksigennya. Jadi tidak ada guna pemberian oksigennya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari cara penggunaan dan pemberian terapi oksigen pada pasien. Terima kasih.